Selamat malam, kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 43 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Bahasa Asing terhadap Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Kurniawan dengan NIM 50092110440, yang kedua Amru Yasar Aredia Rondaya dengan NIM 500921119, yang ketiga Muhammad Zidan Firdaus dengan NIM 500921111, yang keempat saya sendiri Daniel Basaya Setoang dengan NIM 50092111096. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Safira Isna. Adapun pembagian topik yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama tujuan presentasi, yang kedua permasalahan, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama tujuan presentasi akan dijelaskan oleh Ahmad. Nah, jadi tujuan presentasi di sini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai informasi dan meyakinkan para pendengar mengenai artikel ilmiah yang kami buat. Yang kedua permasalahan akan dijelaskan oleh. Lalu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bahasa asing mempengaruhi bahasa Indonesia? Yang kedua, bagaimana solusi supaya bahasa Indonesia tetap eksis dan tidak tersaingi oleh bahasa asing dalam penggunaan bahasa sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana cara menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Ahmad. Lalu tujuan penelitian ini adalah membahas permasalahan yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bahasa asing mempengaruhi bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mencari solusi supaya bahasa Indonesia tetap eksis dan tidak tersaingi oleh bahasa asing dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga adalah untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Jidan. Baik, mengenai pembahasan, pada studi ini membahas mengenai pengaruh bahasa asing yang masuk di negara Indonesia pada era globalisasi yang berkembang sangat pesat sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman mengenai bahasa Indonesia yang seharusnya dijunjung lebih tinggi. Berikut beberapa hakikat dari bahasa. Yang pertama, bahasa itu sebuah sistem yang berarti bahasa bukan unsur yang terkumpul secara tak beraturan tetapi diatur secara sistematis. Yang kedua, bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang ketiga, bahasa itu arbitrary, yang berarti makna suka atau tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Yang keempat, bahasa itu memiliki makna. Kemudian yang kelima, bahasa itu konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Globalisasi seutuhnya tidak bertujuan untuk mengancam identitas dari suatu komunitas apapun, namun dampak yang diberikan membuat sejumlah perubahan pola pikir, khususnya generasi muda. Masyarakat Indonesia seiring arus globalisasi menyerap tren-tren dunia dan mengadopsi suatu bahasa dari negara luar seiring arus globalisasi yang lebih dianggap keren dan akhirnya menjadi bahasa sehari-hari dalam bermasyarakat. Kedudukan dari bahasa Indonesia harusnya menjadi suatu aset yang harus dijaga oleh seluruh generasi bangsa, bukannya diacuhkan dan tidak diperhatikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Nah, sejak adanya globalisasi, bahasa asing mudah sekali untuk berkembang pesat di Indonesia. Akibatnya, bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia kurang diperhatikan dan mulai tergeser sedikit demi sedikit oleh bahasa asing tersebut. Di bawah ini adalah beberapa faktor. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah bahasa asing sebagai bahasa internasional yang lebih populer. Akibat dari kepopuleran tersebut, akhirnya masyarakat di dunia lebih mengutamakan bahasa asing atau wajib untuk dapat berkomunikasi secara bahasa asing. Yang kedua adalah bahasa asing yang terus berlanjut dan sering digunakan dalam kehidupan daripada bahasa Indonesia sendiri. Akibat dari kepopuleran tersebut, akhirnya masyarakat Indonesia sendiri, khususnya para pekerja atau para siswa ataupun mahasiswa yang sering berhubungan dengan bahasa asing,
akan selalu melatih bahasa asing tersebut dan akhirnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman dan pendidikan akan bahasa Indonesia. Itu terbukti bahwa pada jenjang SD sampai dengan mahasiswa mewajibkan bahkan menjadikan bahasa asing tersebut menjadi mata pelajaran atau mata kuliah di lembaga pendidikan tersebut. Bahkan di saat mendaftar sebagai pekerja, syarat dari pendaftaran tersebut adalah bisa berkomunikasi dengan bahasa asing. Yang keempat adalah munculnya multilingualisme, yaitu seseorang yang dapat berkomunikasi lebih dari satu bahasa. Misalkan adalah bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa asing lainnya. Hal ini mendorong bahasa asing tersebut agar mudah untuk dikuasai dalam penggunaan bahasa asing tersebut sehingga dapat menggeser dari bahasa Indonesia sendiri. Yang terakhir, kesimpulan akan dijelaskan oleh Guido. Baik, kemudian kesimpulan dari penulisan artikel penelitian ini, perkembangan bahasa asing membawa dampak dan pengaruh bagi nilai-nilai bahasa Indonesia yang berpotensi melemahkan posisi bahasa Indonesia. Kemudian, kedudukan dari bahasa Indonesia harusnya menjadi suatu aset yang harus dijaga oleh seluruh generasi bangsa, bukannya diacuhkan dan tidak diperhatikan. Selanjutnya, dalam era globalisasi ini, kita masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri hakikatnya harus memiliki pemahaman akan bahasa Indonesia dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.